Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden yang dijadwalkan pada Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta. Selamat sore saudara, apa kabar Anda pada sore hari ini? Pilihan Rakyat TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 20 Januari 2024. Sejumlah informasi terhangat seputar dinamika politik jelang pemilihan umum 2024 akan kami sampaikan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Anissa Larasati, inilah Pilihan Rakyat selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden yang dijadwalkan pada Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta mendatang. Komisioner KPU RI Agus Melas menyatakan format debat kedua cawapres atau debat keempat Pilpres 2024 tidak mengalami perubahan. Format debat tetap sama seperti penyelenggaraan debat pertama hingga ketiga, yakni terdiri atas 6 segmen dalam waktu 120 menit debat dan 30 menit iklan. Debat akan dimulai dari penyampaian visi, misi, dan program kerja. KPU RI juga mengatakan pemilihan lokasi debat yang sama dengan sebelumnya adalah karena ketersediaan tempat. Ada 6 tema yang akan dibahas cawapres dalam debat, yakni energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Format ataupun rundown dari kegiatan pelaksanaan debat keempat tidak mengalami perubahan. Debat akan dilaksanakan dalam 6 segmen yang berlangsung totalnya selama 150 menit, di mana 30 menit untuk jeda iklan. Setiap jeda iklan itu sekitar 6 menit. Kemudian untuk khusus debatnya berlangsung selama 120 menit. KPU RI juga telah memilih 11 panelis dan 2 orang moderator untuk debat keempat. 11 panelis itu terdiri atas mayoritas akademisi dan beberapa praktisi yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Sementara itu moderator pada debat keempat yaitu jurnalis SCTV Retno Pinasti dan jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar. Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan 11 panelis debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden yang akan dihelat pada Minggu pekan ini. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan soal 6 subtema debat, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat ini akan dimoderasi oleh 2 moderator yaitu Retno Pinasti dari SCTV dan Zilvia Iskandar dari Metro TV. Berikut profil 11 panelis debat keempat pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Daerah Istimewa Yogyakarta telah memilih 2 stadion besar di Kota Yogyakarta sebagai lokasi kampanye akbar terbuka. 2 stadion yang telah masuk dalam draft surat keputusan itu adalah Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono. KPU Kota Yogyakarta saat ini sedang memproses surat keputusan untuk penetapan Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono sebagai lokasi kampanye akbar terbuka. Sebelumnya, KPU Kota Yogyakarta menyasar 3 lapangan yang akan menjadi lokasi kampanye terbuka, yaitu lapangan Sido Kabul, lapangan Mancasan, dan Karangwaru. Namun KPU membatalkannya karena berdasarkan kajian kelayakan, akses ke lokasi melewati wilayah perkampungan dan daya tampung yang kecil. 2 stadion besar, Mandala dan Kridosono, dipilih karena masuk dari sisi kelayakan. Pertama, kelayakan daya tampung lebih dari 1.000 orang, sehingga dianggap memadai. Dan kedua, 2 stadion tersebut memiliki akses jalan lebar. KPU menghimbau kepada para simpatisan pasangan calon tertentu atau partai politik untuk melakukan kampanye dengan cara-cara simpatik agar bisa menarik perhatian masyarakat. Simpatisan juga dihimbau memakai kendaraan bermotor yang standar. Peserta pemilu adalah cermin dari demokrasi kita, gitu kan. Jangan menggunakan knalpot yang belombongan karena itu mengganggu pengguna jalan yang lain, gitu kan. Dan tertib dalam proses kampanye sehingga semakin banyak orang yang bersimpati dengan pelaksanaan pemilu. Pemkot Yogyakarta mendukung cara-cara berkampanye terbuka yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Tentunya. Dan saya juga ingin mendorong untuk partai politik dan simpatisan juga. Mari kita kampanye dengan sopan, dengan budaya, sehingga menghindarkan satu situasi yang mencekam. Jangan pakai knalpot brong gitu ya. Karena situasi yang sekarang sudah sangat bagus. Ya. Kampanye terbuka pemilu 2024 dimulai dari tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. KPU juga membatasi peserta kampanye terbuka 3.000 orang untuk meminimalisasi gesekan di masyarakat. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memiliki misi ketahanan energi dengan berorientasikan kepentingan nasional. Nantinya misi itu akan dijabarkan pada debat keempat Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center, Jakarta. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memiliki misi ketahanan energi. Dalam dokumen visi misinya, pasangan calon Presiden Anies Baswedan itu memiliki beberapa program yang akan dilaksanakan jika terpilih di Pilpres 2024. Program tersebut yakni pertama, membudayakan perilaku hemat energi melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan. Kedua, mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri. Ketiga, menjalin kerjasama dengan negara-negara produsen energi. Selanjutnya, program kerja keempat meningkatkan stok bahan bakar minyak atau BBM nasional hingga ke tingkat yang aman. Lalu kelima, memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat. Keenam, menerapkan teknologi terkini untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi, termasuk menerapkan pemulihan minyak yang ditingkatkan di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia. Dalam debat keempat Pilpres 2024 menjadi debat kedua bagi para cawapres. Adapun tema keseluruhannya yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan ada yang tidak beres pada kenaikan pajak motor. Timnas Amin juga mempertanyakan wacana pemerintah yang hendak menaikkan angka pajak motor bahan bakar minyak BBM. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Saud Situmorang, mengatakan isu kenaikan pajak motor yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merupakan pertanda ada permasalahan di dalam kabinet. Menurut Saud,
pemerintahan saat ini terlalu berlebihan dalam mengejar pendapatan dari pajak. Saud juga mempertanyakan wacana pemerintah yang hendak menaikkan angka pajak motor di tengah gencarnya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Selain menyoroti isu pajak kendaraan yang akan dinaikkan, Saud juga mengomentari rencana pajak hiburan tertentu yang akan naik hingga 75%. Ia meminta pemerintah untuk berhati-hati. Sebelumnya, Menko Marves Luhut berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak atau BBM. Rencana itu sebagai upaya peralihan dana subsidi BBM ke transportasi publik seperti LRT atau kereta cepat. Isu itu kemudian ditepis oleh juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi. Ia menegaskan kenaikan pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak atau BBM masih dalam tahap kajian mendalam. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan pasukan Merah Dayak dalam rangkaian kampanyenya di Pontianak, Kalimantan Barat. Prabowo Subianto menyatakan berkomitmen membela kepentingan rakyat, khususnya rakyat Dayak di Kalimantan apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Menjelang kampanye akbar, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Dahaub Bide Bahana atau silaturahmi dengan pasukan merah TBBR atau Tariu Borneo Bangkule Rajangkung di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan calon presiden Prabowo Subianto disambut oleh pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Kening Prabowo dicalek atau dioles oleh pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan salah satu adat Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Prabowo Subianto menyatakan jika diberi mandat sebagai Presiden Indonesia, dia berjanji akan membela kepentingan rakyat, khususnya rakyat Dayak di Kalimantan. Saudara terima saya dengan begitu baik, dan saudara menyatakan dukungan kepada saya. Bagi saya ini sangat berarti, dan benar dikatakan oleh Panglima Saudara, saya memberi mandat kepada saya bertekad, saya berjanji kepada diri saya untuk selalu membela kepentingan rakyat Indonesia dan juga khususnya suku-suku Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman, dan Ketua Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono. Partai Golkar Jawa Barat menggelar konsolidasi pemenangan untuk Prabowo Gibran di pemilu 2024 di Kota Bandung. Partai Golkar menargetkan pemilih di Jawa Barat lebih dari 50% diisi Gen Z dan milenial. Partai Golkar Jawa Barat melakukan konsolidasi pemenangan untuk Prabowo Gibran di pemilu 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam konsolidasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Selain kader yang hadir, sebanyak 3.000 saksi TPS yang akan mengawal saat penghitungan suara nanti turut hadir. Dalam paparannya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kehadiran Ridwan Kamil bersama Golkar akan menjadi nilai tambah dan booster untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya, targetnya kita 26 kursi, berarti kita sama dengan capaian 2004. Jadi ini suatu hal yang memungkinkan, karena dari hasil kami keliling, hasil Pak Ridwan Kamil keliling, Pak Aceh keliling, semua trennya kita naik. Golkar dan Prabowo menjadi satu target, yakni menangnya Prabowo, maka menang juga Golkar. Airlangga berharap kemenangan di Jawa Barat menjadi penambah suara untuk Prabowo Gibran, dengan target kemenangan di Jawa Barat lebih dari 50%. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud TGB HM Zainul Majdi menginstruksikan optimisme seluruh elemen parpol pendukung, relawan dan simpatisan untuk memenangkan pemilu serentak 2024. Menjelang kampanye nasional Pilpres, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud TGB HM Zainul Majdi menginstruksikan optimisme jelang hari pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024. Zainul mengatakan kampanye nasional sudah rampung disusun. Zainul menilai TPN telah menyiapkan berbagai strategi untuk memenangkan hati rakyat dengan metode rumah ke rumah yang selaras dengan program canvassing massal secara nasional, di mana seluruh elemen relawan dan simpatisan menyasar rumah warga dalam kampanye terbuka menyampaikan program Ganjar Mahfud. Ya, kampanye nasional untuk Ganjar Mahfud akan dimulai insya Allah mulai hari Ahad, ya. Dimulai dengan kampanye di Jawa Barat, di Bandung, dan pada saat yang sama juga insya Allah di Sidoarjo atau di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa, Pak Ganjar, Pak Mahfud, berada dalam keadaan yang sangat fit, sehat, dan insya Allah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan. TGB Zainul Majdi meyakini kampanye nasional ini akan lebih meningkatkan elektabilitas Ganjar, terlebih pada ajang debat Capres dari survei mengalami tren meningkat elektabilitas. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Grup musik senior Slank mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Slank berharap paslon nomor urut 3 bisa terus menjalankan reformasi hukum di Indonesia. Dukungan untuk pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini giliran deklarasi dari grup band legendaris Slank. Grup musik senior Slank mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD turut menghadiri deklarasi tersebut. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster. Slank mendukung Ganjar Mahfud. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat. Sementara itu, drummer Slank Bim Bim mengatakan Slank menaruh harapan kepada Ganjar dan Mahfud untuk terus menjalankan reformasi hukum di Indonesia. Jadi ya, hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud. Slank juga menampilkan sebuah pertunjukan untuk menandakan dimulainya kampanye terbuka Ganjar Mahfud yang bertajuk Hajatan Rakyat di Bandung bersama seniman lainnya. Presiden Joko Widodo mempertanyakan pihak yang menyebar kabar sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju karena hingga kini para menteri tetap melakukan tugasnya seperti biasa. Presiden Jokowi menjelaskan di bulan politik semua hal seringkali dikaitkan dengan politik. Presiden Jokowi mempertanyakan siapa pihak yang menyebar kabar adanya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengundurkan diri dari jabatan. Presiden Jokowi menjelaskan hingga kini semua menteri masih melaksanakan tugas mereka seperti biasa. Di antaranya para menteri tetap melaksanakan berbagai rapat dengan Presiden, baik itu rapat paripurna maupun rapat internal terbatas. Bahkan dalam satu hari rapat internal dapat dilakukan beberapa kali. Terkait adanya kemungkinan motif politik dari kabar tersebut, Presiden Jokowi mengatakan di bulan politik sudah biasa segala sesuatu dikaitkan dengan politik. Ya, namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal pasti akan berkaitan dengan hal yang bersifat politik. Tapi ya, biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa. Sebelumnya dikabarkan ada 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju akan mundur dari jabatan mereka. Ke-15 menteri yang dikabarkan siap mundur merupakan menteri non-partai atau partai oposisi.
di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah isu yang menyebut ada sejumlah menteri yang hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Wapres menegaskan hingga saat ini setiap jajaran menteri masih fokus untuk menjalankan tugasnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada isu adanya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut hingga saat ini tidak ada menteri yang mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Wapres Ma'ruf Amin mengakui mendengar informasi tersebut berhembus dari luar kabinet, namun Wapres menegaskan saat ini setiap jajaran menteri masih fokus untuk menjalankan tugasnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wapres Ma'ruf Amin mengakui saat ini beberapa menteri tengah menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif maupun tim sukses dalam pemilu 2024. Namun Wapres belum dapat menyimpulkan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja para menteri. Wapres mengatakan selama beberapa hari ke belakang, rapat kabinet juga berjalan baik. Tidak ada isu adanya pengunduran menteri ya. Memang saya baca di medsos, saya dengar juga di televisi, di media seperti itu. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Ya, seperti bekerja saja dengan baik. Ya, dan pendapat kabinet ya seperti tidak ada masalah. Ya, saya kira yang saya tahu tidak ada, semua bekerja dengan baik. Apakah ada pengaruhnya karena banyak aktif menteri ada yang jadi calon presiden, calon wakil presiden, dari tim sukses dan sebagainya? Saya belum mendapatkan laporan yang lebih pengaruhnya apa tidak. Sebelumnya informasi mundurnya sejumlah menteri disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri. Hal ini diawali dengan ajakannya ke sejumlah menteri untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral pada pemilu 2024. Faisal menyebut ada 15 menteri yang mungkin mundur, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah isu mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Muldoko memastikan kabinet tetap berjalan dan solid. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju hanya isu yang sengaja dihembuskan untuk mengganggu jalannya pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. Hal itu untuk menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri yang menyatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan Kabinet Presiden Joko Widodo tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan. Kami ada di kabinet tetap solid karena kita mengejar target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin. Pak Jokowi penekanannya, kita semuanya fokus pada pekerjaan karena waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita memiliki program-program nasional strategis, proyek nasional strategis, maka itu yang harus kita kejar habis-habisan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Itu. Dan ini sudah menjadi komitmen semua. Lihat semua menteri bekerja sangat-sangat baik, bekerja sangat keras. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga membantah sejumlah anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Muldoko juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya. Saudara, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Pilihan Rakyat TVRI. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg.
belanja. Ayo diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Menuju pemilu 2024, banyak milenial muda mulai tertarik dan terjun ke dunia politik. Bagaimana pembahasan mengenai hal tersebut? Bersama bintang tamu, Vena Melinda, Adi Prayitno, Performance, Ali Aksyar, Isma Kalista, dipandu host, Dimas Danardono, dan Natasha Aurelia. Bikin asik aja, Gen Z masuk politik, gak sekedar berisik. Sabtu 20 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami dalam Pilihan Rakyat TVRI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan Badan Pengawas Pemilu dan pemerintah daerah menyiapkan sanksi kepada para pihak terkait pemasangan alat peraga kampanye yang mengganggu dan membahayakan warga. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan mekanisme sanksi terkait pemasangan alat peraga kampanye APK yang melanggar dan membahayakan warga telah disiapkan oleh Bawaslu dan pemerintah daerah setempat. Hasyim menjelaskan, aturan mengenai lokasi pemasangan APK mengikuti ketentuan yang berlaku pada daerah masing-masing. Hasyim mengatakan, selain keamanan dan keselamatan, pemasangan APK juga harus mempertimbangkan urusan estetika. Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pengurus partai politik atau parpol sepakat untuk menurunkan APK yang membahayakan keselamatan masyarakat. Arifin mengatakan, berdasarkan aturan KPU, pemasangan APK wajib memenuhi unsur estetika, etika, keindahan, dan ketertiban kota. Satpol PP DKI Jakarta siap membantu dan memfasilitasi parpol, Bawaslu, dan KPU untuk merapikan kembali APK tersebut. Penertiban APK itu akan mulai dilakukan pada Jumat 19 Januari hingga 1 pekan mendatang. Alat peraga kampanye APK di Kota Depok, Jawa Barat sempat memakan korban hingga mengalami luka-luka. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Depok melakukan penyisiran APK yang menyalahi aturan di sepanjang Jalan Raya Margonda hingga Jalan Raya Juanda agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Depok melakukan penyisiran alat peraga kampanye atau APK bersama Satpol PP dan Satlantas Polres Metro Depok. Ketua Bawaslu Kota Depok Fatul Arif mengatakan kegiatan penyisiran ini sebagai langkah lanjutan surat himbauan penertiban APK untuk peserta pemilu di Kota Depok. Arif juga menegaskan peserta pemilu harus menertibkan APK dan menyalahi aturan sebelum tanggal 24 Januari 2024 mendatang. Jika pada tanggal yang telah ditetapkan belum ditertibkan, maka Bawaslu Kota akan melakukan pencopotan. APK-APK yang ada tentu ini menjadi perhatian kami, terutama APK yang melanggar. Nah, kami dari Bawaslu Kota Depok sudah melayangkan surat himbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkan APK-nya sendiri, terutama APK-APK yang melanggar. Diketahui sebelumnya alat peraga kampanye yang berada di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, roboh dan menimpa satu keluarga yang melintas berboncengan sepeda motor hingga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI melaporkan.
Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur melakukan penertiban puluhan alat peraga kampanye yang berada di sepanjang jalan flyover Pondokopi. Penertiban APK tersebut juga mengajak parpol bersangkutan untuk memindahkan baliho mereka ke tempat yang lebih aman. Puluhan alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang jalan flyover Pondokopi Jakarta Timur ditertibkan Bawaslu Kota Jakarta Timur. Penertiban juga dilakukan bersama para caleg partai politik yang memiliki baliho untuk dipindahkan ke tempat lain agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Penertiban APK untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh semrawutnya alat peraga kampanye para caleg. Untuk APK yang belum dipindahkan oleh pemiliknya, Bawaslu sementara akan membawa APK tersebut ke kantor Kesbangpol Jakarta Timur. Dari rapat bersama kemarin di Provinsi DKI, dan itu memang diturunkan ke kita ke tingkat kota untuk dibahas dengan pemangku wilayah di sini, Jakarta Timur. Karena memang APK yang sudah dipasang di tempat-tempat yang sebenarnya tidak diperbolehkan, ternyata masih dipasang. Dan kita tertibkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU maupun yang ada di nama itu. Nah, agar supaya di titik-titik yang dilarang memang jangan dipasang. Ataupun memang di titik-titik yang boleh dipasang itu harus dipasang dengan estetik dan juga mengutamakan keindahan dan juga keamanan warga. Bawaslu Kota Jakarta Timur juga akan menyurati pihak kecamatan lainnya untuk menertibkan APK pemilu yang mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Bima Sakti melaporkan. Puluhan atribut partai politik yang dipasang di taman kota atau median jalan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Payakumbuh. Selain melanggar peraturan daerah, atribut yang dipasang juga membahayakan dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Tidak kunjung mendapat respon untuk membongkar sendiri puluhan atribut partai politik berupa bendera yang dipasang di taman median jalan sepanjang Jalan Sudirman Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Satpol PP Payakumbuh akhirnya melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan karena melanggar perda tentang ketertiban dan ketentraman umum. Selain itu juga membahayakan pengendara yang melintas dan merusak keindahan taman kota. Bendera partai politik yang dibongkar diamankan di kantor Satpol PP Payakumbuh. Pembongkaran diharapkan bisa memberikan pelajaran agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi. Untuk bisa tetap tertib aturan, apalagi di jalan-jalan utama. Karena ini sangat mengganggu sekali kepada keindahan kota, juga ketertiban umum yang ada di daerah kita ini. Pemasangan atribut partai politik di Taman Median Jalan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Trantibung. Sebelumnya Satpol PP Payakumbuh bersama Bawaslu dan tim gabungan juga melakukan penertiban terhadap bahan sosialisasi calon anggota legislatif yang dipasang tidak sesuai aturan di Kota Payakumbuh. Bawaslu juga meminta caleg atau tim kampanye memindahkan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di tempat terlarang, di antaranya di depan tempat rumah ibadah. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur akhirnya memeriksa Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Pasuruan setelah ketemuan dengan calon legislatif DPR RI dalam sebuah rapat kerja di sebuah rumah makan pada akhir tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Pasuruan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasuruan dan Kepala Bidang Pendidikan PAUD di kantor Bawaslu Jalan Raya Gempol, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pemeriksaan dua pegawai negeri sipil atau ASN terkait netralitas ASN terhadap kegiatan pemilu 2024 di mana ASN TNI Polri tidak memihak siapapun peserta pemilu. Bawaslu menemukan bukti adanya pertemuan untuk mendukung caleg DPR RI dengan menghadiri rapat kerja serta memberikan bingkisan kepada ASN. Panggilan Bawaslu ini untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu 2024 saat menggelar acara Rakor IGTKI dan Himpaudi pada akhir tahun 2023. Sebelumnya ada komunikasi lewat telepon, baik itu mantan Budak PAUD ataupun caleg DPR RI, ada komunikasi antara kepala dinas dengan yang bersangkutan. Nah, kita lagi sedang menelusuri siapa sebenarnya yang mengundang ataukah yang diundang.
Nah, ini yang lagi dalam kajian kami. Dengan pemeriksaan dari keterangan kedua ASN dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasuruan akan digelar kembali untuk sanksi yang akan diberikan. Dari Pasuruan, Arif Masbuhin melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya dalami dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil yang akrab disapa RK. RK disinyalir melakukan kampanye terselubung dalam kegiatan Jambore Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kini tengah mendalami dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada pekan kemarin. Dalam sebuah video yang beredar, RK yang saat ini diamanati sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat, saat acara tersebut diduga mengkampanyekan pasangan Capres dan Cawapres nomor 2. RK yang saat itu berada di atas panggung juga sesekali memberikan uang kepada audiens yang hadir. Pendalaman dugaan pelanggaran kampanye ini juga beriringan dengan laporan yang dilayangkan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ke Bawaslu Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye serta netralitas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pada hasil pengawasan ternyata ada Pak RK melakukan dugaan pelanggaran kampanye dan dia ada videonya, ada laporan-laporan gambarnya gitu kan terkait bagaimana Pak RK mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Terkait apakah Bawaslu akan memanggil RK, Dodi menegaskan saat ini Bawaslu masih berproses pada dugaan-dugaan pelanggaran kampanye. Namun menurut Dodi secara kasat mata, dari video yang beredar ada indikasi RK mengajak dan mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 2. Dari Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Wali Kota Medan, Bobi Nasution merespon laporan tim kuasa hukum Amin Sumut ke Bawaslu terkait baliho dirinya dengan Capres Prabowo. Bobi menyebut foto tersebut merupakan foto lama pada saat HUT Kota Medan tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Anissa Redi langsung dari Sumatera Utara. Anissa, silahkan. Selamat sore Laras dan juga pemirsa di rumah. Benar sekali, tim kuasa hukum Amin Sumut ini melaporkan Bobi Nasution ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana terdapat di mana-mana bersebaran baliho yang terdapat foto Bobi Nasution bersama dengan pasangan calon presiden urutan nomor 2 yakni Prabowo Subianto. Tidak hanya bersama dengan Prabowo Subianto, juga terdapat foto Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo dan juga foto Jona Prasetyo yakni caleg DPR RI dari Partai Gerindra, pemirsa. Terkait dengan hal ini, tim kuasa hukum Amin Sumatera Utara menyatakan bahwa hal ini sangat salah di mana telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terkait hal ini Bobi mengatakan bahwa ia akan menghilangkan baliho-baliho yang telah tersebar di berbagai jalan, di mana hal tersebut tentunya melanggar peraturan daripada Bawaslu, terkhusus Bawaslu Sumatera Utara. Dan untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan. Ada baliho terkait foto Bapak. Baliho saya copotin semuanya yang nggak ada aturan yang jelas. Enggak Pak. Terkait foto Bapak, foto HUT sama Pak Prabowo ya. Iya, sama Capres 02 Pak. Foto Bapak sama Pak Prabowo. Tahun lalu. Enggak tahu ya, tahun lalu 2003 Pak. Itu laporan 2020. Memang Pak Prabowo sudah jadi Capres. Foto Bapak. Iya, foto saya dengan saya belum lihat yang detail ya, tapi kalau tahun lalu, foto tahun lalu, memang tahun lalu Pak Prabowo sudah jadi Capres. Pertanyaan saya, kalau saya ya tahun lalu mungkin pasang foto sama Pak Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai wali kota. Ya Laras dan juga pemirsa, saat ini tim kuasa hukum Amin Sumut Bawaslu Sumatera Utara ini tim kuasa hukum Amin Sumut menghimbau agar Bawaslu Sumatera Utara untuk mencabut seluruh baliho yang tersebar di jalan, termasuk yang ditempelkan di pohon-pohon yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, pemirsa. Dan juga Koordinator Divisi SDM Bawaslu Sumatera Utara yakni Romson Purba akan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan laporan
pemeriksaan dari tim kuasa hukum Amin Sumatera Utara ini terkait dengan Bobi Nasution dan fotonya bersama dengan Prabowo serta Jokowi. Demikian dari Sumatera Utara, kembali ke studio Jakarta, Laras. Anissa Reddy melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, selamat sore. Pasca dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Pasaman Barat dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bupati Pasaman Barat Hamsuwardi memberikan klarifikasi. Bupati menegaskan kegiatan dalam video tidak kampanye, melainkan pertemuan biasa, bahkan membantah terlibat dalam pemberhentian Sekna Maligi selaku perekam video. Menanggapi video viral dan laporan dugaan pidana pemilu terhadap dirinya, Bupati Kabupaten Pasaman Barat Hamsuwardi memberikan klarifikasi Kamis sore. Hamsuwardi mengaku jika yang terjadi dalam video yang beredar bukan kampanye tapi pertemuan biasa di rumah dinas Bupati Pasaman Barat. Hamsuwardi mengakui pertemuan itu terjadi setelah Camat Sasa Ranah Pasisia berulang kali mengusulkan bahwa warganya ingin bertemu. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya pertemuan itu terjadi tanggal 10 Januari antara Niniak Mama dan perangkat camat dan nagari. Namun jumlah masyarakat bertambah seiring pertemuan. Dia mengaku video tersebut memang terjadi di rumah dinas dan tidak dalam rangka kampanye. Bupati juga mengaku tidak mengajak dan mengkampanyekan anaknya atau peserta pemilu dalam video tersebut, melainkan meminta bawahannya mensosialisasikan program unggulan pemerintah hingga ke tingkat kejorongan dan lapisan masyarakat. Bahkan secara administrasi dia mengaku tidak mengundang warga yang hadir tersebut. Pasca dilaporkan dirinya akan patuh terhadap hukum. Bahkan pemerintah daerah sudah membentuk tim terdiri dari bagian hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut. Bahkan ketika ditanya tentang pemberhentian Sekretaris Nagari, dirinya mengaku tidak terlibat dan itu kewenangan dari Wali Nagari. Dirinya menilai kegiatan tersebut juga tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Ini sebenarnya cerita dari kejadian itu. Dan saya tidak mengundang, saya tidak ada, si anak saya juga tidak ada pidato, tidak memperkenalkan diri, hanya saya kira tidak ada 1 menit dia berada di samping saya waktu tidak ada 1 menit. Selama klarifikasi, Bupati juga menghadirkan pejabat terkait, termasuk Kadis Kominfo, Kesbangpol, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat. Hamsuwardi juga mengaku selama ini belum mengusulkan izin cuti untuk mengikuti kampanye. Selama klarifikasi, Bupati juga menghadirkan pejabat terkait, termasuk Kadis Kominfo, Kesbangpol, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat. Hamsuwardi juga mengaku selama ini belum mengusulkan izin cuti untuk mengikuti kampanye. Hingga kemarin sejumlah saksi dan pelapor sudah diklarifikasi oleh Bawaslu Pasaman Barat pasca laporan tersebut diregister oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mojokerto menerapkan pengawasan super ketat kepada warga yang terlibat proses sortil dan perlipatan surat suara di Gudang Bulog Mojokerto. Pengawasan super ketat tersebut dilakukan untuk menjamin surat suara aman dan terhindar dari kerusakan serta penyalahgunaan. Aktivitas penggeledahan dan penjagaan ketat ini dilakukan petugas KPU Kabupaten Mojokerto di pintu masuk Gudang Bulog Mojokerto, lokasi proses sortir dan pelipatan surat suara. Petugas KPU mengingatkan ratusan warga yang terlibat sortir dan pelipatan surat suara untuk tidak membawa barang-barang terlarang. Barang yang dilarang itu diantaranya seperti kunci, handphone, tas, dan kuku panjang petugas juru sortir dan lipat. Penggeledahan dilakukan saat warga masuk dan keluar sewaktu-waktu dari lokasi penyortiran. Selain barang-barang yang dianggap berbahaya, petugas keamanan KPU juga melarang para juru sortir dan lipat membawa makanan dan minuman ke dalam gudang. Hal ini untuk menghindari potensi kerusakan pada surat suara. Sementara itu untuk tas dan minuman diberikan tempat khusus di depan gudang Bulog. Jika warga akan minum atau makan wajib keluar gudang. Aturan ketat ini diberlakukan untuk menjaga agar surat suara tidak rusak. Karena saat pemilu digelar, surat suara dianggap barang yang sangat penting dan sensitif. Untuk aturannya, barang bawaan tidak boleh dibawa masuk. Apa aja itu? Ya, semuanya, HP, apapun itu tidak boleh dibawa masuk, termasuk bawa tas, bawa jaket harus ditempatkan di luar. Itu juga kita sediakan tempat-tempat untuk menaruh barang bawaannya. Selain itu, Pak? Selain itu mungkin cincin yang membahayakan ataupun apa itu tidak boleh dibawa masuk.
Pada tahapan sortir dan pelipatan surat suara yang akan berlangsung hingga 30 Januari, KPU Kabupaten Mojokerto merekrut 350 warga di sekitar kantor KPU dan beberapa kecamatan. Mereka rata-rata sudah berpengalaman melipat surat suara pada pemilu dan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Dari Mojokerto, Haris Sukemi melaporkan. Menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Toraja merekrut pengawas yang akan bertugas di setiap TPS sebanyak 814. Dalam pelaksanaan perekrutan pengawas di setiap TPS yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja, mulai dari sosialisasi dan pengumuman pendaftaran sampai memasuki tes wawancara saat ini, para calon pengawas TPS yang mendaftarkan diri mengantri untuk mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan di Sekretariat Panwascam Kecamatan Mengkendek. Tak hanya itu, kali ini jumlah pengawas TPS yang akan direkrut Bawaslu sebanyak 814 pengawas. Dalam perekrutan pengawas TPS yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja, sempat ada beberapa TPS yang kosong diakibatkan jarak yang terlalu jauh dan juga SDM yang minim setelah dilakukan perpanjangan perekrutan mulai tanggal 17 sampai tanggal 19, beberapa TPS yang kosong sudah terpenuhi. Selain itu, dalam pendaftaran pengawas TPS ini, Ketua Bawaslu Tanah Toraja menyampaikan ada salah satu wilayah yang sangat jauh, yakni di Kecamatan Simbuang, Lembang Simbuang Batu Talu. Ada TPS yang kosong akibat yang mendaftar tidak memenuhi batasan umur 21 tahun. Kendala kami masih ada beberapa TPS di kecamatan yang kosong, tetapi itu karena daerah yang terjauh dan memang kondisi SDM-nya di situ. Wilayah yang memang daerah terjauh itu di wilayah Kecamatan Simbuang, ada di situ Lembang Simbuang Batu Talu itu ada memang TPS-nya yang kosong dan belum terpenuhi. Di sana ada pendaftar tetapi tidak mencukupi umur, yaitu umur 21 tahun. Tetapi setelah dilakukan perpanjangan, maka sudah bisa terpenuhi. Setelah adanya gelombang ketiga dan petunjuk teknis dari Bawaslu Republik Indonesia terkait perekrutan calon pengawas TPS di bawah umur 21 tahun, kini sejumlah TPS yang kosong di Kabupaten Tanah Toraja sudah terpenuhi. Dari Tanah Toraja, Layu Tangke melaporkan. Ratusan calon pengawas TPS menjalani tes urin yang dilaksanakan BNN Provinsi Aceh bersama Panwasli Simelu. Tes urin ini dilakukan sebagai bentuk syarat administrasi tahap penyelenggara pemilu yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Novian Aulia langsung dari Aceh. Selamat sore Novian, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat sore Laras dan juga saudara. Ribuan calon pengawas tempat pemungutan suara di seluruh Provinsi Aceh menjalani tes urin yang dilaksanakan oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kabupaten Kota. Ini bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dari pelaksanaan tes urin ini penting dilakukan untuk memastikan bahwasanya calon pengawas tempat pemungutan suara nantinya terbebas dari pengaruh narkoba dan juga obat-obat terlarang lainnya. Di Kabupaten Simelu, saudara, ada sekitar 292 calon pengawas tempat pemungutan suara yang mengikuti tes urin yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan setempat dan juga pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Saiful mengatakan bahwasanya jika nantinya terdapat calon pengawas tempat pemungutan suara yang dinyatakan positif narkoba, maka pihaknya akan melakukan rehabilitasi terhadap yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya para pengawas tempat pemungutan suara ini dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Sementara itu, pelaksanaan tes urin ini juga dilakukan di Kota Luk Semawit, saudara, di mana ada sekitar 489 calon pengawas tempat pemungutan suara yang telah mengikuti tes urin dan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Luk Semawit. Ini bekerja sama dengan pihak BNN Provinsi Aceh. Dari ratusan calon pengawas tempat pemungutan suara yang mengikuti tes urin ini, 2 diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Dan untuk kedua calon pengawas TPS ini nantinya akan dilakukan tes urin ulang sebagai pembanding terhadap tes urin
urin yang pertama sekali dilakukan. Dan jika nantinya pada tes urin kedua ini kembali keduanya dinyatakan positif menggunakan narkoba, maka pihak Panwasli Kota Lhokseumawe akan mencari pengganti. Hal ini mengingat seluruh calon pengawas tempat pemungutan suara nantinya harus dinyatakan bebas lainnya sebelum nantinya mereka akan dilantik pada tanggal 22 Januari 2024 mendatang. Sementara itu, saudara, pihak dari Panwasli Kota Lhokseumawe sendiri hingga saat ini belum dapat memastikan kapan kedua calon pengawas TPS yang dinyatakan positif narkoba ini akan menjalani tes urin kembali. Pihaknya masih akan menunggu berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan nantinya. Sementara itu, saudara, dapat kami laporkan memang bahwa saja pelaksanaan tes urin yang dilakukan oleh pihak Panwasli Provinsi Aceh dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ini menyikapi dari perjanjian ataupun MOU dan juga merupakan implementasi dari MOU yang dilaksanakan oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh agar seluruh petugas pengawas tempat menjalankan tugasnya secara maksimal. Demikian dapat kami laporkan dari Aceh. Kita kembali ke studio bersama Laras. Novian Aulia melaporkan langsung dari Aceh. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kembali kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Pilihan Rakyat TVRI. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Ragam seni dan budaya Indonesia. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Bunga Khatulistiwa setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Pilihan Rakyat TVRI. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Asril, menyampaikan saat pemilu tanggal 14 Februari 2024, di setiap TPS disiapkan alat bantu pemilih disabilitas. Alat bantu surat suara untuk para disabilitas hanya pada calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon perseorangan DPD. Penyelenggara pemilihan umum memastikan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap penyandang disabilitas yang akan menyalurkan hak politiknya pada pemilihan umum 2024. Ketua KPU Sulawesi Tenggara Asril menyampaikan saat penyandang disabilitas masuk dalam tempat pemungutan suara dapat mengajukan pendampingan. Kemudian di setiap TPS disiapkan alat bantu berupa template braille. Alat bantu itu memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya. Alat bantu surat suara untuk para disabilitas hanya pada calon presiden dan calon wakil presiden serta calon perseorangan DPD. Berdasarkan data KPU Sulawesi Tenggara, terdapat 15.518 pemilih penyandang disabilitas dengan rincian 6.671 pemilih memiliki keterbatasan fisik
719 pemilih keterbatasan intelektual, 3.010 pemilih keterbatasan mental, 1.882 pemilih keterbatasan sensorik wicara, 991 keterbatasan sensorik rungu, dan 2.245 pemilih keterbatasan sensorik netra. Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Liku Yonri, TVRI Sultra melaporkan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam Pilihan Rakyat pada sore hari ini. Pintar dan bijaklah dalam memilih. Saya Anissa Larasati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berakhir pekan.